Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Alfarizi, NIM 24119. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis tentang jeruk pamelo citrus magma dengan menggunakan analisis korespondensi. Kita bahas mulai dari latar belakang sampai hasil penelitian dan saran yang bisa diambil. Yang pertama yaitu latar belakang. Jeruk pamelo citrus maxima adalah salah satu komoditas buah penting di Indonesia dengan potensi pengembangan yang besar. Karena ukurannya yang besar, rasanya yang khas, dan simpan yang lama. Kabupaten Magetan merupakan daerah sentra produksi pamelo dengan beberapa varietas unggul seperti Lambangan, Magetan, Srinyonya, dan Klon Adas. Namun, seleranya konsumen terhadap berbagai varietas ini berbeda-beda, sehingga perilaku dilakukan analisis untuk menentukan varietas yang paling sesuai dengan keinginan pasar. Yang kedua, yaitu alasan penggunaan. Analisis ini dipilih karena metode ini efektif untuk melihat hubungan antara varietas pamelo dan atribut kualitas seperti rasa, bentuk, warna daging, dan jumlah biji. Metode ini dapat menampilkan hasil dalam bentuk grafik sehingga mempermudah identifikasi varietas yang paling disukai konsumen. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Peneliti ini terdiri dari peneliti pedagang, penyuluhan konsumen, dan pihak swasta. Dan digunakan sebanyak 132 sampel buah pamelo yang mewakili 4 varietas berbeda. Varietas yang dinilai dalam penelitian ini mencakup 9 atribut unggul yang terbagi menjadi 2 kategori. Data preferensi ini penulis dikonversi menjadi 2 kategori, yaitu suka dan tidak suka. Kemudian disusun dalam bentuk tabel konvergensi yang menghubungkan varietas pamelo dengan atribut unggul. Dan yang slide keempat yaitu hasil pembahasan. Di slide ini kita lihat 2 tabel. Tabel jurnal yang di jurnal menunjukkan penilaian panelis terhadap 9 atribut pamelo seperti kebersihan, bentuk buah, warna kulit, ketebalan kulit, sampai rasa. Nah, yang saya analisis sendiri adalah hasil konversi data ke tabel korespondensi. Dari tabel ini kita tahu jumlah suka untuk tiap atribut dan tiap varietas. Hasil awal ini penting karena menjadi dasar untuk analisis korespondensi lebih lanjut. Selanjutnya yaitu di sini kita bisa melihat ke profil baris pamelo terhadap atribut. Misalnya varietas Nambang memiliki proporsi tertinggi atribut pertama dan keempat, yang artinya varietas ini unggul 2 atribut tersebut. Data ini membantu kita melihat varietas mana yang dominan tiap kriteria. Yang selanjutnya yaitu profit kolom profit kolom ini menunjukkan seberapa besar kontribusi setiap atribut terhadap total produksi. Di sini kita bisa lihat atribut mana yang paling berpengaruh dalam membedakan varietas pamelo. Misalnya atribut 1 dan 2 punya bobot paling besar sehingga lebih menemukan pilihan penulis. Yang tidak ada di artikel yaitu yang bagian atas adalah ringkasan nilai kriteria yang menjelaskan seberapa besar variasi data dijelaskan oleh tiap dimensi. Data yang dijelaskan dimensi 1 menjelaskan 82,4 varietas data, artinya ini dimensi paling penting. Dan yang overall point yang menunjukkan posisi masing-masing varietas dimensi korespondensi. Dari sini kita tahu varietas mana yang posisi paling jauh dan yang paling berpengaruh. Selanjutnya yaitu di sini kita lihat over column point, kita
bisa tahu atribut mana yang saling berdekatan atau cenderung disukai bersama. Misalnya yaitu di dimensi atribut 1 dan 3 nilai kontribusi terbesar ada di dimensi pertama, yaitu 0,443. Berarti mereka yang paling memisahkan varietas pemilu. Dan untuk hasil grafik yaitu di sisi kiri peta dari jurnal menghubungkan varietas dan atribut. Di sisi kanan adalah hasil analisis saya sendiri. Kalau dilihat varietas 1 dan 4 berada di dekat ke atribut tertentu, artinya varietas ini lebih disukai pada atribut itu. Peta ini mempermudah kita membaca hasil karena bisa langsung lihat varietas pilih preferensi. Untuk kelebihannya yaitu topik yang relevan, fokus pada jeruk pomelo yang merupakan komoditas hortikultura strategis kita. Yang kedua yaitu metode yang tepat, penggunaan di sini korespondensi sesuai karena bisa memetakan hubungan atribut pomelo dengan preferensi konsumen. Dan yang ketiga data primer, menggunakan sampel langsung dari petani, melibatkan panelis berbagai latar belakang peneliti, pedagang, konsumen, PPL, dan swasta. Yang keempat yaitu nilai praktis tinggi. Hasil dapat menjadi acuan bagi petani dan pemerintah daerah dan menentukan varietas pomelo yang layak dikembangkan. Kekurangannya yaitu yang pertama jumlah sampel terbatas, yaitu hanya ada 132 buah, sehingga generalisasi hasil masih lemah. Dan yang kedua yaitu data lama. Penelitian ini menggunakan data tahun 2022, sedangkan dipublikasikan 2024, sehingga kurang aktual terhadap tren konsumen yang terkini. Dan yang ketiga yaitu variabel terbatas, hanya mengukur atribut fisik dan rasa tanpa mempertimbangkan aspek harga, daya simpan, distribusi, dan potensi rasa. Dan yang terakhir yaitu pembahasan kurang dalam. Analisis korespondensi dijelaskan secara deskriptif tanpa interpretasi yang lebih luas terhadap strategi pemasaran atau pengembangan varietas. Di sini yang bisa dipelajari yaitu pentingnya analisis preferensi konsumen dalam pengembangan produk hortikultura. Analisis korespondensi ini dapat menjadi alat efektif untuk melihat hubungan antara variabel kualitatif dan penelitian agribisnis. Atribut produk berbeda dapat mempengaruhi pilihan konsumen, sehingga petani perlu menyesuaikan varietas dengan target besar. Dan yang terakhir itu interdisipliner. Penelitian hortikultura bisa dikolaborasikan dengan metode statistika untuk hasil yang lebih komprehensif. Untuk saran saya yaitu disarankan untuk memperluas jumlah sampel dan panelis menggunakan data terbaru serta menambahkan variabel seperti harga, daya simpan, dan potensi pasar. Perlu pendalaman pembahasan strategi permasalahan agar hasil penelitian lebih aplikatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.